Assalamualaikum guys, kembali lagi dengan saya di channel Mas Fauzi, channel murahan penambah wawasan. Seperti biasa, saya akan merangkum alur cerita film Ya Ruqyah Knight yang mengisahkan tentang seorang siswa yang memiliki hobi melihat segitiga putih milik para siswi di sekolah itu. Sebelum itu, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya. Oke? Tapi sebelum kita lanjut, kita intro dulu. Film ini diawali dengan seorang siswa pindahan yang bernama Gosuke, yang memiliki otak mesum dan hobinya suka nonton segitiga putih milik para siswi. Saat pertama datang, dia sudah memiliki niatan untuk melihat segitiga putih milik para cewek. Dia juga sudah membayangkan rasanya bisa melihat isi dari segitiga putih itu. Saat dia mau melakukannya, dia dihentikan oleh sekelompok cowok lunglai. Dan cowok itu mengatakan jangan pernah mengganggu cewek-cewek. Dan dia juga mengatakan untuk mencari sekolah lain saja. Dia yang masih polos tidak tahu maksud dari perkataan para cowok tadi. Jadi diam-diam Gosuke mengikuti kemana para cowok ini pergi. Dan dia sampai di suatu ruangan. Gosuke melihat sekelompok siswa yang sedang dihukum oleh kelompok siswi yang diketuai oleh Chisako. Chisako menyiksa para cowok ini dengan cara menyuruh mereka untuk menonton foto cewek telanjang. Dan jika buung puyuh mereka sampai berdiri tegak, maka mereka akan disengat aliran listrik. Melihat hal itu, Gosuke langsung masuk dan menghentikan salah satu buung siswa di situ, agar tidak tegang dan tidak terkena aliran listrik. Setelah itu, datang ketua OSIS perempuan yang bernama Shizuka. Di sini Gosuke dengan tegas akan melawan para wanita itu. Dan Gosuke langsung membuka satu persatu rok cewek yang ada di ruangan tersebut. Dan terlihatlah segitiga putih yang mempesona. Dan saat dia mau membuka rok milik Shizuka, seketika itu dia langsung diajar sampai babak belur. Ternyata Shizuka ini adalah atlet karate di sekolah tersebut. Gosuke yang diajar tadi seketika pingsan. Dan ketika sadar, dia sudah berada di ruangan yang berisi cowok kurang nutrisi, yang diketuai oleh Yamada. Yamada menceritakan bahwa dulu sekolah ini sama dengan sekolah pada umumnya. Tapi semua berubah saat guru BK ini menyerang. Guru ini bernama Arashi. Guru Arashi tidak terima saat dia melihat fotonya yang sedang membawa dalaman seorang wanita ditempel di papan pengumuman. Akhirnya dia menyuruh para cewek-cewek untuk maju dan diberi hukuman. Pak Arashi ingin mereka membuka roknya dan memperlihatkan segitiga putih itu. Tiba-tiba Shizuka datang dan langsung mengajar guru itu sampai babak belur. Dan saat itu juga Shizuka mengumumkan ke semua murid bahwa dia membuat grup yang bernama grup otonom. Grup yang berisi siswi perempuan. Dan semua peraturan yang buat adalah grup otonom. Dan saat itulah sekolah ini dikuasai oleh para cewek. Karena Yamada dan kawan-kawan melihat potensi Gosuke untuk melawan grup otonom, maka Gosuke dipilih untuk menjadi ketua grup cowok dan membebaskan dari sifat tidak berperibungan itu. Setelah dipilih menjadi ketua, Gosuke membuat petisi kepada Shizuka. Maka mulai besok dia dan kawan-kawan akan membuat onar di sekolah itu. Mulai dari membuka semua rok cewek jika ada kesempatan, mengintip para cewek yang sedang mandi, dan menyamar menjadi cewek di ruang ganti untuk melihat para siswi yang sedang ganti baju.
Shizuka yang mengetahui hal itu langsung marah dan kesal kepada para cowok-cowok ini. Sehingga Shizuka menantang Gosuke untuk berkelahi. Jika yang menang Shizuka, maka peraturannya masih tetap diterapkan. Tapi kalau yang menang Gosuke, maka peraturan tersebut akan dihapus. Tapi saat Shizuka mau berkelahi, dia membuka bajunya dan terlihat dia memakai pakaian yang seksi, sehingga membuat Gosuke kalah. Gosuke kalah bukan karena babak belur, melainkan karena merasakan kenikmatan yang tidak pernah ia rasakan. Tiba-tiba langit yang awalnya cerah berubah menjadi gelap. Dan kemudian Pak Arashi, si tukang cabul ini muncul dengan tubuh yang lebih kuat dan buung puyuh yang lebih keras. Ternyata selama menghilang, Pak Guru Arashi ini bertapa dan melatih buungnya setiap hari. Shizuka yang melihatnya seketika langsung menyerang Pak Arashi. Tapi sekarang pukulan Shizuka tidak berefek apa-apa ke Pak Guru Arashi. Gosuke yang kalah tadi seketika bangun dan mencoba untuk melawan Pak Guru cabul ini. Tapi bukannya bisa menjatuhkannya, Gosuke malah dilempar dan menjadi sebuah karya seni di tembok. Pak Guru Arashi juga mengatakan bahwa dia seminggu lagi dia akan mulai mengajar para siswa-siswi ini dan menerapkan kembali kebijakannya yang sembrono itu. Setelah kejadian itu, Shizuka sekarang lebih terbuka ke Gosuke karena Gosuke sudah berani melawan guru cabul itu. Meskipun kalah sih. Tapi berkat itu para murid cewek dan murid cowok mulai bekerja sama dan mencari cara untuk melawan guru Arashi. Saat malam hari, Gosuke menyelinap masuk ke pemandian dan menemui Shizuka. Di sini Gosuke mengatakan bahwa dia berjanji akan selalu melindungi dan menjaga Shizuka. Setelah itu, Shizuka mengajari Gosuke teknik-teknik bela diri. Sedangkan siswa lain mencari dan mengumpulkan majalah-majalah dewasa. Sedangkan para siswi berlatih berpose seksi. Itu dimaksudkan untuk melatih ilmu buung dewa milik Gosuke. Beberapa hari kemudian, saat malam terakhir sebelum Pak Arashi datang, Shizuka memberi Gosuke sebuah amplop, tapi dia tidak boleh melihat isinya. Dia hanya boleh melihatnya saat dia berada dalam keadaan yang mendesak. Dan di sini terlihat Shizuka mulai menyukai Gosuke. Keesokan harinya, Pak Arashi ini datang. Para siswa-siswi ini sudah bersiap untuk menghadapinya dengan dipimpin oleh Gosuke. Gosuke yang sudah siap raga dan mental mencoba untuk menceramahi guru Arashi. Tapi seketika itu dia dipukul dan Gosuke pun menghilang. Saat mereka melihat Gosuke menghilang saat terkena pukulannya, membuat nyali para siswa-siswi ini langsung menciut. Kemudian Pak Guru Arashi mengatakan bahwa ia akan memaafkan kejadian hari ini jika Shizuka mau menurut dan menjadi anjingnya Pak Arashi. Tiba-tiba Chisako mencoba menghentikan tindakan Pak Arashi. Tapi itu malah membuat Pak Arashi ingin melihat segitiga putih milik Chisako. Saat dia mulai membuka roknya Chisako, Yamada datang dan langsung memukul Pak Arashi. Tapi Pak Arashi dengan santainya dia melempar Yamada dan Chisako. Dengan terpaksa, Shizuka menuruti kemauan Pak Arashi. Namun tiba-tiba Gosuke kembali, dan saat dia melihat Shizuka dijadikan hewan peliharaan, dia pun tidak terima dan kembali menantang Pak Guru Arashi untuk adu kekuatan. Dan di sini Gosuke menggunakan ilmu segel yang dikelilingi majalah dewasa untuk meningkatkan kekuatannya. Tapi sama saja Gosuke pun masih tetap kalah. Tapi kali ini Gosuke dengan cepat kembali
untuk melawan Pak Guru Arashi. Dengan keadaan yang babak belur, di sini lagi-lagi Gosuke mengeluarkan ilmu baru yang bersumber dari segitiga putih milik cewek-cewek itu. Tapi ternyata itu hanya prank. Ternyata Pak Guru Arashi bangkit kembali dan langsung melempar Gosuke. Gosuke yang sudah babak belur meminta maaf kepada semua teman-temannya bahwa dia telah gagal dan tidak bisa mengalahkan si guru mesum itu. Tapi tiba-tiba Shizuka membuka roknya di depan mata Gosuke dan memperlihatkan segitiga putihnya. Dan Gosuke seketika mendapatkan kekuatan burung dewa. Dan akhirnya perkelahian pun terjadi. Dan akhirnya Pak Guru Arashi pun berhasil dikalahkan. Beberapa hari pun berlalu, sekolah ini pun kembali normal pada umumnya. Tapi Shizuka teringat dengan amplop yang ia berikan ke Gosuke. Tapi Gosuke mengatakan bahwa amplop itu telah hilang. Shizuka yang mendengar hal itu, dia langsung bingung dan meminta tolong ke teman-temannya untuk mencari amplop itu. Karena sebenarnya amplop itu berisi foto dirinya yang sedang telanjang. Mendengar hal itu, Gosuke langsung menggila. Karena yang sebenarnya amplop itu tidak hilang, tapi masih berada di sakunya. Dia pun mencoba melihat isinya, dan film ini pun berakhir. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung acara. Oke, baik, saya pamit dulu dan assalamualaikum.